Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di dunia sosial media, tayangan-tayangan, caption-caption sedang ramai mencoba untuk mengomentari sound horeg yang katanya nih, pelarangan pengharaman MUI terhadap keberadaan sound horeg ini adalah kemunduran kontra dengan kemajuan. Memang itulah realitas dunia demokrasi, suasana demokrasi menawarkan seluruh kelompok, seluruh etnis, seluruh ormas, bahkan siapapun tidak ada sekat antara minoritas dengan mayoritas untuk berkomentar dan mengeluarkan pendapat. Kita sebagai seorang muslim akhirnya dituntut untuk mengembalikan itu kepada agama yang kita yakini. Sebetulnya secara umum apa sih perangkat kemajuan, perangkat kemodern, sehingga orang itu bisa dikatakan maju tidak maju, modern tidak modern. Ya, kalau kita definisikan secara umum, kehidupan maju adalah kehidupan di mana orang itu mendapatkan puncak kebaikan dari sisi agama, budaya, sosial, masyarakat, ekonomi, dan politik. Dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali ada 3 faktor. Kita tidak akan meraih kemajuan di bidang apapun. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan cita-cita masyarakat modern, maju, beradab, tanpa 3 faktor ini. Yang pertama utama adalah agama dan keyakinan yang dianut secara kuat oleh masing-masing penduduknya. Kita sebagai umat Islam, maka tidak salah kita jadikan hal itu, agama kita sebagai panduan, pedoman, prinsip di dalam menentukan apapun. Apalagi sila pertama dari Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini memberikan satu poin inspirasi buat kita semua. Agama adalah panglima, agama adalah ukuran, dan moral agama sebagai standar kita, pijakan kita untuk menjalani kehidupan. Berarti perangkat modern dan kemajuan utama pertama, agama dan keyakinan yang dianut tidak lain adalah Islam. Ya, secara kuat. Dipegang teguh secara kuat. Jadi bukan sekarang lumer, bukan sekarang ini seenak-enaknya, sesuka-sukanya melakukan berbagai macam pelanggaran itu kemudian diklaim sebagai kemajuan. Kemudian yang kedua adalah adanya cara berpikir, tingkat berpikir yang dialektik. Artinya budaya dialog, budaya komunikasi yang tidak paling benar memaksakan ini harus kita tiadakan. Bahkan yang harus kita wujudkan adalah adanya suatu tingkat berpikir yang dialektik, dialogis, kompromistis. Ya, kan kalau kita bicara masalah dialektika adalah perangkat utamanya adalah 3. Yang pertama adalah argumentatif. Kemudian dengan cara yang dialogis 2 arah yang saling timbal balik, dan yang ketiganya adalah kompromistis. Nah, yang tidak kalah pentingnya faktor ketiga yang menentukan kemajuan adalah perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi yang memudahkan kehidupan, teknologi yang sekarang ini mensupport produktivitas. Teknologi yang sekarang ini bermanfaat untuk membangun peradaban manusia. Tapi permasalahannya kita masuk ke sound horeg. Ya. Sekarang apa kemanfaat yang dia dapat?
Coba kita uji dari sisi gangguan. Islam membuat satu landasan cara berpikir kita di dalam bersosial, berhubungan dengan manusia adalah la dharar wa la dhirar. Tidak boleh menimpakan bahaya dan membalas bahaya serupa, apalagi lebih besar. Justru sebaliknya kalau kita berkaca pada negara-negara maju, saya ke Eropa, ke Jerman, saya ke Cina sekarang. Jangankan sekarang Sonhork yang sekarang mengganggu, memekakkan telinga bahkan mengguncang jantung kita, ya. Ngamen pakai musik saja itu diatur oleh undang-undang. Makanya saya ketika ke Hong Kong saya temukan pengamen, tapi tertib, ya, ada tempat khusus, tidak sembarangan. Saya ke Jerman juga begitu. Ada beberapa komunitas yang mencoba untuk melakukan pertunjukan kecil, itu pun harus ada izin. Ada tempat yang sekarang dilokalisasi, dizonasi oleh pemerintah. Bahkan di Cina apalagi. Saya ketiga kali ke sana juga tidak kita temukan. Orang sekarang ini main musik dengan bebas, artinya mengganggu itu adalah dijaga sangat baik di dalam kategori negara modern, negara maju. Satu hal yang Masya Allah pernah perjalanan saya dari Berlin ke Hamburg, itu saya hanya bicara ya berdua, ketika itu memang malam. Ada tetangga saya yang merasa terganggu, dia negor. Itu, ya, dia negor. Hanya terganggu kita bicara. Dia sedang dalam keadaan istirahat. Bagaimana Sonhork yang begitu spektakuler, dengan suara yang memekakkan telinga kita, mengguncang jantung hati kita katakan itu adalah perangkat kemajuan. Ya, maka apapun yang sekarang ini dikeluarkan oleh majelis ulama di dalam mengharamkan sonhoreg, itu yakin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan agama. Apalagi kehidupan bertetangga. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Sampai 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, yang suaranya, yang musiknya, yang sampahnya, yang mungkin macam-macamnya. Bahkan termasuk kategori orang beriman adalah orang yang menghargai tetangganya. Dan tetangga bukan soal kompleks, tetangga bukan soal batasan, lingkungan, tetapi semua orang yang dekat dengan kita adalah tetangga. Dekat kita di kantor, tetangga. Dekat kita di rumah makan adalah tetangga. Dekat kita sekarang di tempat umum, kita sedang jogging adalah tetangga. Mari kita mencoba untuk berpikir waras, mencoba untuk berdialog secara sehat, menganalisa bukan secara parsial, tapi holistik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.